Masya Allah nggih. Jadi ini banyak pertanyaan. Jadi gini, ini ada Kliwon itu banyak ujiannya. Jadi ngapain disantet? Santet juga nggak ada apa-apanya dibanding ujiannya Kliwon. Jadi ujian Kliwon adalah ujian makro, ujian rasa yang menghancurkan ego. Santet itu hanya ujian mikro, hanya limbah. Seperti orang yang biasa makan pedas, tidak kerasa kalau makan cabai kecil. Ujian hidupmu yang berputar, yang tidak pernah diam, itulah benar-benar mengasah santet. Hanya seperti angin belaka. Terus ada lagi, Kliwon ini malas tirakat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Tirakat Kliwon itu tidak harus rame-rame. Panjenengan tidak perlu puasa mutung, tidak perlu topo di kuburan. Tirakatmu yang paling ampuh adalah diam dan merasakan. Tapi merasakan dengan sungguh-sungguh sampai mempeng, konsentrasi total. Kalau hanya angin-anginan, jalur tipismu tetap menjadi peredam biasa yang dinamakan mempeng. Untuk Kliwon adalah apa? Setiap mau tidur, bersihkan hatimu. Setiap bangun, pasrahkan dirimu. Tidak perlu ramai, cukup itu setiap hari. Kalau sudah ramai, hanya menambah pintu yang seharusnya ditutup. Ini ada lagi, kata siapa Kliwon gak bisa disantet. Nah, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang kebal mutlak. Tapi Kliwon itu tidak gampang dijamah. Santet itu seperti panah gitu. Kliwon itu seperti bayangan. Panah memang menembus, tapi tidak mengenai bayangan. Maka Kliwon bisa kena kalau mau kena. Kalau hatinya sudah penuh rasa takut, penuh rasa dendam. Begitu hatimu penuh, pintumu terbuka, maka tetap kosongkan wadahmu, itulah kuncinya. Nggih. Ada lagi, Kliwon itu jarang pernah ke rumah dukun katanya. Terus orang yang katanya punya pengasihan banyak yang nggak percaya kan gitu. Nah, sebenarnya ini adalah pasrah sejati nggih. Panjenengan sudah tahu bahwa kekuatanmu ini berasal dari jalanmu sendiri, bukan dari orang lain. Nah, dukun itu hanya pengantar. Untuk Kliwon, dukun malah mengganggu jalurmu. Lebih baik panjenengan itu puasa mutih dan menunggu tanggal main waktu yang tepat. Oke. Gak usah mencari pengasihan kepada makhluk karena kamu sudah memiliki pamor dari leluhur. Nah, Kliwon ini jangan sombong dan tetap rendah hati. Ini nasihat yang benar ini. Bagus ini. Bahwa Kliwon itu sakral seharusnya membuat panjenengan tidak sombong. Karena kesombongan itu mengisi wadah panjenengan. Kalau wadah panjenengan penuh, pintu panjenengan terbuka dan panjenengan menjadi orang biasa. Panjenengan mau pintar, panjenengan mau kuat, panjenengan mau kebal, syaratnya cuma satu, kosong. Rendah hati dan menerima, itulah yang membuat wibawa panjenengan tetap bersinar tanpa disadari. Kalau Kliwon ini kebanyakan kodamnya ini leluhurnya dari diri sendiri ya. Itu wajar nggih, karena Kliwon itu manifestasi dari leluhur yang sudah tuntas. Demit-demit itu tahu getarannya. Panjenengan tidak perlu meladeni, tidak perlu takut. Tundukkan saja dan lanjutkan hidup panjenengan. Karena yang menjaga panjenengan bukan jin, bukan khodam asing, tapi cahaya leluhur yang ada di dalam darah panjenengan. Maka jangan sia-siakan pesan dari leluhur, hidup yang benar, hati yang bersih. Terus ada lagi, Kliwon ini kadang sering digodain sama gendruwo. Siapa ya? Ini adalah ujian pendampingan gendruwo ya, kayak makhluk halus gini ya. Karena apa? Menggoda Kliwon karena ingin menempel dan menumpang bawa panjenengan. Tapi kalau panjenengan membumi, godaan itu hanya angin. Panjenengan harus tahu, Kliwon yang digoda itu tandanya energi panjenengan sedang tinggi, sedang berkilau gitu. Mereka ingin mencoba. Terus kalau bisa nggak usah diladenin,
Begitu panjenengan terus diam dan beribadah, mereka akan bosan sendiri. Ini ada lagi. Kalau Kliwon ini, siapa yang menzolimi Kliwon, pasrahkan segalanya kepada sang pencipta. Dan pasti si Kliwon ini akan melihat sendiri kejatuhan orang itu. Ini paling tinggi, paling tinggi dan paling sempurna. Kalau panjenengan ada di titik ini, panjenengan sudah mendapatkan rasa sejatinya. Enggak usah membalas, karena panjenengan sudah tahu bahwa Gusti yang mengatur. Balas dendam adalah tindakan manusia. Kliwon sejati adalah tindakan Gusti. Panjenengan pasrah, lalu panjenengan saksikan keadilan datang sendiri tanpa panjenengan bergerak. Itulah yang dinamakan pamor. Panjenengan tidak terkena debu, tapi debu itu runtuh di tempatnya sendiri. Maka buat sedulur Kliwon dan lainnya yang ingin merasakan kuncinya hanya satu. Jangan buat pintu untuk barang yang tidak pernah diundang. Tutup pintumu, kosongkan wadahmu, dan pasrahkan rohmu kepada yang menghidupi.